Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Saputra dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2021 Universitas Nusa Putra dengan NIM 202101101049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi ketiga teknik pengukuran, masih mengenai sensor dan transducer. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya sensor ini terbagi menjadi dua sifat, yang ada yang dinamakan dengan sifat aktif dan juga dinamakan dengan sifat aktif, ataupun sensor aktif dan juga sensor pasif. Nah, sensor aktif ini merupakan sensor yang membutuhkan sumber energi untuk mengkonversikan besaran bukan listrik atau non fisik menjadi besaran listrik. Adapun contohnya itu ialah termokapel, ada juga yang dinamakan dengan fotodiode dan lain sebagainya. Nah, yang sifat kedua itu sifat pasif atau sensor pasif ialah kebalikan daripada sensor aktif ini, yaitu yang tidak membutuhkan sumber energi untuk mengkonversikan besaran-besaran fisik atau besaran-besaran kimia ke besaran listrik. Contohnya itu ialah mikrofon seperti itu. Nah, setelah kita membahas dua sifat ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi mengenai pada penggunaannya. Ada yang dinamakan dengan sensor akselerometer, ada juga yang dinamakan dengan sensor cahaya, ada juga yang dinamakan dengan sensor suara, ada juga yang dinamakan dengan sensor tekanan, ada juga yang dinamakan dengan sensor suhu atau temperatur, ada juga yang dinamakan dengan sensor ultrasonik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu ada sensor akselerometer. Nah, sensor ini merupakan sensor mendeteksi perubahan kecepatan dan kemiringan. Nah, percepatan ini dapat diukur secara statis dan juga dapat diukur secara dinamis seperti itu, teman-teman. Yang kedua itu lanjut kepada sensor cahaya, yang pastinya berhubungan dengan cahaya, yaitu mendeteksi perubahan atau jumlah cahaya yang masuk pada sensor tersebut seperti itu. Dilanjut pada sensor yang ketiga itu adalah sensor suara, yaitu sensor analog yang mendeteksi tingkat suara. Nah, sensor suara analog ini juga menerjemahkan amplitudo volume suara akustik menjadi tegangan listrik. Nah, dan yang kemudian juga ada yang dinamakan dengan sensor tekanan, yang dimana sensor tekanan ini untuk mengukur jumlah tekanan yang masuk pada sensor tersebut. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan sensor suhu ataupun sensor temperatur, yang dimana sensor suhu ataupun sensor temperatur ini mendeteksi perubahan suhu atau temperatur pada suatu objek atau pada kejadian. Nah, adapun pada prinsip kerja temperatur suhu ini ialah mendeteksi atau mengkonversikan besaran panas menjadi besaran listrik seperti itu. Nah, ada juga yang terakhir adalah sensor ultrasonik, yang dimana sensor ini ialah perangkat yang digunakan untuk mengatur jarak serta kecepatan suatu benda dengan menggunakan sifat-sifat gelombang suara. Seperti kita contohkan pada kelelawar. Mungkin teman-teman semua mengetahui ya, kelelawar itu berkegiatan di malam hari, termasuk hewan nokturnal. Nah, bagaimana dia bisa beraktivitas di malam hari tanpa takut tertabak pohon, tanpa takut terbang jatuh ke bawah? Karena dia itu menggunakan sensor ultrasonik. Jadi dia mengeluarkan gelombang-gelombang suara sehingga suara itu memantulkan lagi kepada dia dan mendeteksinya. Jadi di depan dia itu ada apa, ada benda apa, ada segala macamnya terdeteksi lewat sensor ultrasonik ini seperti itu. Nah, setelah kita membahas sensor, kemudian kita akan membahas mengenai transducer. Nah, di transducer ini ada yang dinamakan dengan step generation transducer, yang dimana merupakan transducer yang memerlukan satu sumber energi. Contohnya itu seperti termokapel dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang dinamakan dengan external power transducer, yang dimana ini merupakan transducer yang memerlukan sejumlah energi untuk menghasilkan suatu keluaran. Nah, contohnya itu seperti apa?
Eh, Contohnya itu telah saya bahas dari video sebelumnya, ada yang dinamakan dengan FTD, Strain 2, GAUG, atau lain sebagainya. Silahkan teman-teman semua simak lagi di video saya yang kemarin. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan pada materi ketiga saya cukupkan sekian. Kesimpulannya bahwasanya ketika teman-teman semua dapat melihat video saya atau menonton video saya, teman-teman semua dapat memahami atau memahami tentang sensor dan transducer, ataupun dapat membedakan tentang sensor dan transducer ini. Karena sensor dan transducer ini beda tapi mempunyai keterikatan yang sama. Seperti itu teman-teman. Video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.